Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Anggreni, kelas 91 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS tema 2 secara singkat mengenai uang, lembaga keuangan, sistem pembayaran, interaksi digital, e-commerce, dan literasi finansial. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang uang, lembaga keuangan, dan sistem pembayaran terlebih dahulu. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk mempermudah transaksi. Ada dua bentuk uang, yaitu uang kartal atau uang kertas yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan uang giral atau uang yang biasanya ada di perbankan seperti rekening. Nah, uang pastinya tidak beredar dengan sendirinya. Uang diedarkan melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Di Indonesia, lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, di sini saya akan terfokus untuk membahas lembaga keuangan bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk yang lain. Bank terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu satu, bank sentral seperti Bank Indonesia. Nah, tugas utama dari bank sentral ini yaitu menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengawasi perbankan yang ada di Indonesia, dan mengatur sistem pembayaran yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada bank umum seperti Bank BCA, BRI, dan Mandiri. Nah, bank ini bertugas untuk melayani berbagai transaksi masyarakat. Lalu yang ketiga, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Singkatnya, bank adalah jembatan yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sekaligus menjadi tulang punggung dalam sistem pembayaran modern. Nah, setelah uang diedarkan melalui lembaga keuangan, timbullah pertanyaan, bagaimana sih uang itu bisa berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain? Jawabannya adalah melalui sistem pembayaran. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sistem pembayaran. Sederhananya, sistem pembayaran adalah cara melakukan pembayaran atas suatu transaksi yang melibatkan pertukaran nilai. Nah, sistem pembayaran ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, sistem pembayaran tunai yang melibatkan uang kartal, dan yang dua adalah sistem pembayaran non-tunai. Nah, sistem pembayaran non-tunai inilah yang semakin sering digunakan seiring berkembangnya zaman. Disinilah peran bank sangat penting, karena sebagian besar transaksi non-tunai dilakukan melalui bank. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai interaksi digital, e-commerce, dan literasi finansial. Masih berhubungan dengan pembahasan yang tadi nih. Dari sistem pembayaran non-tunai itulah yang menjadikannya ke jembatan menuju era digital. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai interaksi digital terlebih dahulu. Interaksi digital secara sederhana dapat diartikan sebagai pertukaran informasi, komunikasi, dan percakapan menggunakan sebuah perangkat atau alat elektronik. Nah, dalam berinteraksi digital, kita harus mempunyai 3 prinsip yang menjadi pilar dan fondasi bagi kita. Apa aja sih prinsipnya itu? Nah, prinsip yang pertama yaitu educate, prinsip yang kedua yaitu respect, dan prinsip yang ketiga yaitu protect. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet. Jika dulu kita harus ke pasar atau toko fisik untuk berbelanja sesuatu, sekarang kita bisa berbelanja di mana saja dan kapan saja melalui berbagai platform seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, e-commerce ini juga bisa membuka peluang yang lebih besar untuk kita berjualan sesuatu di internet tanpa harus memiliki toko fisiknya. E-commerce ini juga sangat bergantung kepada sistem pembayaran non-tunai yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Singkatnya, e-commerce telah merevolusi kita, cara kita berbelanja dan berdagang. Dari semua kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan kepada masyarakat tadi, tentunya hal ini menuntut kita untuk mempunyai kemampuan terakhir yang sangat penting, yaitu literasi finansial atau kemampuan dalam mengelola uang. Literasi finansial atau yang disebut juga sebagai literasi keuangan adalah kemampuan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan pengelolaan keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan literasi finansial yang baik, maka kita bisa memanfaatkan semua kemajuan mulai dari uang, bank, hingga e-commerce dengan baik, aman, dan bertanggung jawab.
Itu tadi penjelasan singkat tentang materi IPS tema 2 dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.